Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 23 April 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami di bumi ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di bumi ini pernah hidup satu pribadi yang amat hebat dan luar biasa. Dan ia melebihi semua umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Memang ia terlahir dari tengah-tengah keluarga yang sederhana di Nazaret. Ayahnya adalah seorang tukang kayu. Dan ketika dia terlahir ke tengah-tengah dunia ini, dengan kehadirannya yang begitu ajaib, karena dikandung dari Roh Kudus, maka setelah dia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dia melakukan banyak mujizat yang hebat di zamannya. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang tuli mendengar. Orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat, roh-roh jahat itu diperintahkan keluar dari dalam tubuh orang-orang yang dirasuki. Bahkan orang-orang lapar dia dapat memberi makan kepada mereka. Juga orang-orang mati dapat dia hidupkan kembali. Dia ternyata melebihi dari semua orang pada zamannya pada waktu itu. Juga sampai dengan hari ini manusia modern masa kini pun tak ada satupun yang bisa dapat disandingkan dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Memang tidak ada seorang pun di antara manusia, baik dulu dan sekarang ini bahkan yang akan datang, tak ada satupun di antara kita yang bisa disandingkan dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena dia bukan manusia biasa.
Pada zamannya guru-guru Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para penguasa saat itu, tidak ada yang dapat disandingkan dengan dirinya. Utusan-utusan Tuhan, di dalamnya termasuk pribadi yang dihadirkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, yakni Yohanes Pembaptis. Pribadi yang sangat khusus dan spesial itu pun menyatakan bahwa untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Memang tak ada satupun di antara umat manusia yang bisa disandingkan dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Kita ingat bahwa ada begitu banyak mujizat yang dia lakukan di dalam hidupnya. Sungguh luar biasa. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat diperintahkan roh-roh jahat itu keluar dari dalam hidup mereka. Bahkan orang-orang yang lapar, beribu-ribu orang, dapat diberi makan. Juga orang-orang yang mengalami kematian dapat dia hidupkan kembali. Yesus itu pribadi yang amat luar biasa dan dahsyat. Karena memang dia bukan manusia, dia adalah sang penguasa sorga dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya banyak orang begitu bersukaria menyambut kedatangannya, karena mereka memandang dia sebagai pribadi yang diharapkan, yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan, bahkan juga membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, pribadi yang begitu hebat dan luar biasa itu membiarkan dirinya ditangkap, mengalami penderitaan, disiksa, diludahi, dan akhirnya diantarkan ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Keadaan ini kemudian membuat banyak orang menjadi kecewa, bahkan meninggalkannya. Di dalamnya termasuk murid-muridnya sendiri. Menyangkal dia, meninggalkan dia, bahkan salah satu di antaranya menjualnya dengan 30 keping perak. Tetapi apakah ada sesuatu kuasa yang ada di atas dunia ini bisa dapat mengalahkan pribadi yang bernama Yesus Kristus itu? Ternyata sama sekali tidak bisa. Dunia tidak bisa dapat mengalahkan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Buktinya adalah sekalipun dia telah diantarkan dan dipakukan salib dan digantungkan di antara langit dan bumi serta dikuburkan, dia justru bangkit dari kematiannya. Karena itu pada bacaan kitab suci yang kita baca tadi dalam Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang pada waktu itu ada dalam ketakutan yang hebat karena takut dengan pimpinan Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka menyembunyikan diri di ruang yang tertutup. Sekalipun mereka ada di ruangan yang terkunci, Yesus bisa memasuki ruangan yang terkunci itu dan menjumpai mereka, serta menyatakan damai sejahtera bagi kamu, dan sekaligus menunjukkan kepada mereka bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya.
Hal itu mau ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid. Karena salah satu murid bernama Thomas mengatakan bahwa jika dia belum bisa dapat meraba, melihat tubuh daripada Yesus, dia tidak mungkin akan menyatakan percayanya, sekalipun ada yang sudah bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, bahwa di dunia ini tidak ada satupun pribadi atau nabi siapapun tidak pernah akan bisa disandingkan dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyamainya. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah sang penguasa sorga dan bumi. Karena itu, yang patut dilakukan oleh manusia terhadap pribadi yang satu itu adalah menyatakan penyembahan kepada Dia, mempermuliakan namanya, tunduk dan sujud kepadanya, agungkan namanya di dalam kehidupannya. Itu yang bisa dapat dilakukan oleh seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Dia tidak bisa disandingkan dengan apa-apa, apalagi manusia di atas dunia ini. Yang bisa dapat dilakukan oleh manusia terhadap dirinya adalah menyembahnya, mempermuliakan namanya, mengagungkan namanya, dan mengharapkan kedatangannya kembali, menanti kedatangannya kembali untuk menjemput seluruh kita umat manusia memasuki tempat kudusnya. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-24 berkata, semua kita yang percaya kepadanya punya kesempatan untuk bisa melihat kemuliaannya secara langsung di dalam surga rumah Bapa. Hal yang kedua, Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk melepaskan diri kita dari perasaan benci, perasaan dendam, dan usaha-usaha untuk pembalasan dendam terhadap pribadi-pribadi yang menyakiti kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita untuk melepaskan diri kita dari segala usaha-usaha kedagingan yang justru akan menyengsarakan kehidupan kita. Sebab tidak ada untungnya membiarkan hidup kita dan terus meneruskan suasana permusuhan, dendam, dan kebencian di antara kehidupan kita umat manusia. Sikap balas dendam tidak dibutuhkan di dunia masa kini sekarang. Justru yang sangat dibutuhkan adalah hidup dalam damai dengan semua orang. Sebab tidak ada untungnya menyimpan akar kepahitan dan menyimpan perasaan dendam dan berusaha untuk saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada untungnya sama sekali untuk melakukan perkara-perkara hidup yang demikian. Justru yang menguntungkan adalah pemulihan relasi di antara sesama kita umat manusia. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa penampakan. Dia mendapati murid-muridnya, mereka yang pernah menyangkali dia, yang lari meninggalkan dia di saat dia ada dalam penderitaan. Justru dia mencari mereka dan memulihkan relasi di antara mereka dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan memperlengkapi murid-murid itu dengan Roh Kudus
serta mengutus mereka supaya mereka pergi atas nama dirinya, pergi baginya mewartakan warta keselamatan bagi dunia. Inilah yang memang mesti kita kerjakan, bukan menghidupkan perasaan benci dan mau melakukan pembalasan dendam terhadap orang-orang yang membenci atau yang pernah menyakiti kehidupan kita. Karena itu, belajar dari sikap Yesus ini adalah yang mesti kita kerjakan adalah kita mesti membantu sesama kita, menolong sesama kita, meneguhkan sesama kita, memberdayakan sesama kita. Dan jangan pernah kita bersikap untuk menyusahkan sesama kita yang hidup di sekitar kita. Yesus sedang menunjukkan sebuah pola hidup yang sungguh luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui peristiwa penampakan Yesus, penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya, sekaligus mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita di bumi ini adalah berusaha untuk memulihkan relasi, saling menopang dan saling menguatkan, saling memberdayakan untuk melakukan berbagai karya yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan pernah kita melakukan permusuhan dan berbagai keadaan yang mencederai kedamaian hidup kita bersama. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan karya-karya yang mulia ini di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana Yesus telah menunjukkannya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang, juga yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan berbagai-bagai daerah lainnya. Ya Bapa, berkenan Bapa menolong umat-Mu yang sedang bergumul dengan penderitaan mereka. Biarlah mereka mendapatkan pertolongan dan pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Juga umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, kesulitan ekonomi keluarga, masa depan anak-anak, dan juga berbagai-bagai pergumulan dalam usaha dan pekerjaan, dan juga pergumulan dalam relasi hidup keluarga, rumah tangga, dengan teman-teman sekerja, dengan tetangga. Ya Bapa, berkatilah seluruh pergumulan umat-Mu, supaya mereka semua mendapatkan lawatan Tuhan, dan mengalami berkat-berkat-Mu dan kehidupan yang damai dalam hidup bersama. Terima kasih Bapa. Demikian juga bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, situasi negeri kami, hamba terus berdoa, pulihkan negeri kami Bapa. Bangunkan dan hidupkan perasaan cinta damai di antara kehidupan bersama. Menghormati para pemimpin bangsa kami, saling menghormati seorang dengan yang lainnya di rumah bersama kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebagai umat-Mu, biarlah malam ini Tuhan persiapkan kami sekalian, supaya kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ibadah utama pada kebaktian minggu besok, sehingga masing-masing kami dapat mengikutinya dan mendengarkan warta keselamatan. Para pendeta, para penatua diaken, pengajar, majelis jemaat yang Tuhan persiapkan untuk pelayanan di ibadah utama minggu besok, kiranya Allah berkenan memberkati mereka sekalian, sehingga seluruh persiapan pelayanan yang mereka sudah siapkan diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan, Tuhan gerakkan untuk ambil bagian dalam ibadah minggu besok, sehingga di dalamnya ada penyembahan yang sungguh-sungguh kepadamu dan mendengarkan warta keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami.
Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan ingatlah, besok adalah hari Minggu. Ambil bagian dalam kebaktian utama di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Dan selamat mempersiapkan diri bagi para pendeta majelis jemaat untuk mengangkat pelayanan di ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.